kita dalam edisi bulan Ramadan kita akan membahas tentang kilas Islam di Jazirah ini, khususnya di Kerajaan Bone. Kemarin kita sudah membahas sampai jejak-jejak Islam secara teori sosial dan juga secara teori politik. Dalam membahas masalah jejak-jejak Islam di Tanah Bone, kita ada dua pendekatan yang kita lakukan, yaitu pendekatan dari teori politik dan pendekatan dari sosial. Nah, kita ketahui bersama bahwa tahun 1611 Bone menerima Islam dengan bersyahadatnya Sultan Rirwa Sultan Adam, dan secara sosial dengan penemuan jejak-jejak Islam atau bekas-bekas pondasi-pondasi masjid yang dibangun di daerah pesisir Bone, menandakan bahwa Islam sudah ada di Bone sejak tahun 1400-an. Nah, sebelum masuknya Islam di Tanah Bone, kita masyarakat Bugis pada khususnya mengenal kepercayaan tentang Amemenge, atau kepercayaan terhadap Dewata Tewai. Nah, kalau di Jawa mereka bisa berkembang dengan kebudayaan yang dimiliki Jawa, misalnya kebudayaan wayang, siar-siar Islam di situ digabungkan dengan kebudayaan. Apakah di Bone juga hal ini terjadi juga, Buang, antara kebudayaan yang kita punyai miliki dengan Islam yang masuk asimilasi di Tanah Bone? Alhamdulillah, melihat sejarah atau membaca sejarah atau mendengarkan tutur bahwa keberadaan Islam mau itu teori politik maupun teori sosial, apalagi dalam teori sosial Islam ada di Bone itu dikatakan tadi tahun di sekitaran tahun 1400-an. Kita tidak mendengar adanya benturan-benturan antara para mubalik atau para dai yang membawa Islam ini terhadap kepercayaan yang ada, katakan tadi Amemenge. Karena di sini kita lihat bahwa konsep Amemenge itu, kalau dilihat itu kan konsepnya monoteis, meyakinkan Tuhan yang esa. Jadi begitu Islam datang, baik itu teori sosial maupun teori politik, benturan-benturan tidak muncul atau tidak ada konfrontasi dari masyarakat bahwa keyakinan kita terus dengan adanya Islam yang tadi. Jadi itulah seperti dikatakan bahwa di Jawa ada mungkin wayang dengan budayanya yang dijadikan menjadi syiar dakwah oleh para wali-wali di sana. Apakah di Bone juga begitu ya? Di Bone kita melihat ada similasi budaya, di mana syiar budaya tadi, item-item budaya dari Amemenge tadi ini, warisan Amemenge dijadikan juga syiar budaya, syiar dakwah oleh para mubalik. Item-item dari produk kepercayaan memang itu dijadikan juga syiar Islam oleh dai-dai dalam memperkenalkan kepercayaan Islam ini terhadap masyarakat Bone waktu itu, sehingga konsep-konsep ini menjadikan menguatkan posisi syiar Islam yang ada di Bone, karena masyarakat Bone waktu itu menganggap bahwa Islam yang dibawa oleh para dai ini tidak merusak keyakinan mereka terhadap pada konsep Amemenge. Sehingga menurut kami, pendapat kami, penelitian kami, bahwa teori Amemenge ini justru menjadi sebuah angin segar atau welcome buat maksudnya Islam secara sosial di Bone, karena konsep-konsep dasarnya adalah menjelaskan tentang keesaan Allah atau menjelaskan tentang penciptaan sesuatu yang tiada dari yang terus diadakan, akhirnya dia tiadakan. Nah, di konsep Islam juga kita kenal tentang istilah-istilah tersebut. Beralih pada teori politik lagi, bahwa pada tahun 1611 ketika Sultan Rirwa Sultan Adam menerima Islam di Kerajaan Bone pada saat itu,
masyarakat tidak serta-merta menerima Islam sebagai agama pada saat kepercayaan masyarakat secara menyeluruh pada saat itu, dan akhirnya dia pergi memperdalam Islam kembali ke Bantaeng dan akhirnya meninggal di Bantaeng. Akhirnya mungkin kerajaan berikutnya, raja berikutnya digantikan oleh Raja Bone yang ke-12 ya. Nah, bagaimana Islam pada saat itu? Pemerintahan ini dipegang oleh Raja Bone yang ke-12 ya, siapa? Akan Kepala Batavia. Iya. Nah, situasi politik di kerajaan Bone sepeninggal Kuat Kalaten II sudah ada dan digantikan oleh raja setelahnya. Situasi Islam di Bone tenang-tenang saja. Situasi politik secara umum tenang-tenang saja. Kenapa? Itu yang dijelaskan bahwa konsep Islam yang sebenarnya sejatinya tidak bertentangan dengan konsep keyakinan orang Bone sebelum Islam. Nah, ini ada pun penentangan, ada itu di masa Kuat Kalaten II terhadap Islam di Palete, penerimaan Islam di Palete. Ini cuma dalam trauma politik saja, di mana ada beberapa banyak trauma politik di kerajaan Bone yang dialami oleh kerajaan Bone terhadap raja yang mengajar Islam oleh Raja Bone tadi. Jadi ada trauma politik dalam tubuh Dewan Adat Bone sehingga waktu itu Dewan Adat menentang penerimaan Islam oleh Arum Bone terhadap raja tadi yang mengajar Islam. Nah, sepeninggal beliau Islam diterima dengan apa adanya, karena tadi sudah dijelaskan secara teori sosial bahwa Islam sudah berkembang secara damai di pesisir kerajaan Bone. Bahkan di Palima merupakan bandar terbesar kerajaan Bone. Kerajaan ajaran Islam sudah terkenal atau diperkenalkan, di mana di sana begitu banyak tokoh-tokoh Sayyid dari berbagai belahan dunia, baik dari Timur Tengah, bicara India, Persia, menunjukkan sikap yang toleran dan bersahabat dengan masyarakat sekitar. Sehingga Islam bukannya menjadi ancaman bagi keyakinan Bone sebelumnya, justru menjadi sebuah angin segar dalam sikap para membalik ini menghadirkan suasana yang damai, tentram, keadilan, kejujuran diajarkan kepada masyarakat Bone di mana mereka berdomisil atau bertempat atau berdakwah. Jadi dalam masa pemerintahan setelah tadi Kota Lamatan Terma, Islam justru berkembang karena tiada lagi sentimen politik di dalam perkembangan tradisi Islam. Beda waktu penerimaan Islam dipalete oleh Kota Lamatan Terma Sultan Adam. Nah, karena ada itu tadi trauma dengan trauma politik sebelum-sebelumnya. Dari sisi politik, dari segi teori politik bahwa setelah Raja Bone ke-12 menerima Islam secara utuh, maksudnya masyarakat pada saat itu juga mungkin mayoritas sudah memeluk Islam pada saat itu, dan mungkin masih ada sebagian yang percaya tentang agama pada saat itu. Tapi dari struktur kerajaan, maksudnya struktur kerajaan, apakah ada perubahan? Misalnya pada saat itu mungkin dari struktur kerajaan ada raja, dewan adat, matua ada pitue, raja ada pitue, dan mungkin bisu dalam strata kerajaan Bone. Apakah setelah Islam ini betul-betul mengakar di kerajaan Bone, ada perubahan dari struktur kerajaan Bone pada saat ini? Betul. Ini sebuah sebuah perubahan besar di mana sebelum Islam ada di Bone itu kita kenal 4 pilar pengadilan. Ada Rapan, Bicara, dan Wari. Iya. Begitu Islam diterima sebagai agama resmi di kerajaan Bone, pilar pengadilan Bone bertambah 1, yaitu Syara. Di mana tadi ada Rapan, Bicara, Wari, dan 1 tambah Syara. Di mana Syara ini Bone diberi pemerintahan Bone memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan tadi aturan-aturan agama. Makanya ini syarat dikoordinir oleh Petakali. Maka dalam sistem pemerintahan kerajaan Bone kita kenal 3 mangkau. Mangkona Memengenge ini dijalankan atau dipimpin oleh Pamotoa. Mangkona Memengenge tetap dijalankan oleh Arum Bone, Raja Bone. Dan
keuangan syar'i, urusan agama Islam ini dipimpin oleh Pertakali. Nah, jadi di waktu itulah tambah satu pilar daripada pilar-pilar pengadilan yang ada, yang sebelumnya cuma terdapat 4 pilar. Nah, setelah Islam ada menjadilah 5 pilar. Dan ini tadi dikatakan bahwa agama bisa memveto hukum adat, tapi hukum adat tidak bisa memveto hukum agama waktu itu. Contoh misalnya, di saat seorang bangsawan mempetetong lontang, tempat minum balok, atau mempetetong sabung ayam. Ini pihak tadi bisa memberikan masukan atau memberikan somasi yang mungkin sejenis kepada Rumpani bahwa hal ini bertentangan dengan Islam. Jadi lontang ini harus dihentikan. Makanya Rumpani mengeluarkan perintah untuk menutup lontang tersebut. Tapi saat Bilal, ini salah satu karyawan syarat, mengadakan azan di suatu masjid, tidak boleh ada yang keberatan bahwa kami keberatan dengan suara azan tersebut, melaporkan kepada Rumpani kasih somasi kepada Pertakali larang tadi Bilal untuk azan, itu tidak boleh, tidak berlaku. Pertakali bisa mengusul tadi itu tidak Rumpani. Jadi syarat itu lebih kuat posisi waktu itu terhadap kerajaan Korea mengatakan. Jadi budaya itu agama ini ada ini udang iri syarai, sandreri syarai. Budaya ini ada ini pengadaran bahwa ini duduk dan bersandar kepada syarat aturan agama. Jadi kita mengkaji tadi pengadaran yang ada hampir semuanya itu tadi bersandar kepada aturan-aturan agama. Jadi agama dan budaya itu sejalan terus di kerajaan Boneh sampai hari ini. Meskipun ada sentilan kemarin. Karena itu mungkin kurangnya pengkajian tentang budaya kita. Apa kita makin mengkaji budaya kita akan menemukan Islam sejati. Nah, sahabat Pagarja segera kenal, demikianlah bincang-bincang budaya kita, khususnya ini tadi jejak Islam di Jatilan Boneh, khususnya kerajaan Boneh. Semoga ada hikmahnya bagi kita semua dan kita akan jumpa dalam bincang-bincang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam budaya. Halo guys, sahabat Pagarja segera channel. Terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment, serta share yang sebanyak-banyaknya. Salam. Salam. Ya,